Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Aditya Chandra MD Aifoka. Kita akan melanjutkan bagian selanjutnya dari kuliah pakar kita ya tentang virologi dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas nanti tentang peranan virus dan bagaimana cara mencegah terhadap virus atau pencegahan virus ya. Virus itu bisa berperan sebagai sesuatu yang merugikan sehingga dia bisa menyebabkan suatu penyakit atau yang dikenal dengan istilah patologi ya. Atau bisa menguntungkan. Jadi tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di dunia ini yang hanya merugikan ya. Walaupun dia begitu banyak merugikan, di sisi lain ada juga sesuatu yang menguntungkan. Maka pesan moral saya kepada adik-adik dan kita semua bahwasanya ketika ada seseorang dalam kehidupan yang nyata ya, dalam kehidupan ini ada orang yang sangat tidak kita senangi, janganlah kita berpikir bahwasanya ia hanya memiliki sisi jelek saja, tetapi kita tidak akan pernah tahu bahwasanya pada dirinya memiliki sisi yang baik juga. Oke, kita lanjutkan peranan virus sebagai faktor penyakit. Dalam hal sebagai faktor penyakit, seluruh virus yang ada di permukaan bumi ini itu dia berpotensi sebagai faktor penyakit. Mungkin pada tahapan ini saya nanti akan memberikan contoh virus-virus yang menjangkiti manusia ya. Tetapi selain dia menjangkiti manusia, dia juga bisa menjangkiti tumbuhan dan hewan. Contohnya pada tumbuhan itu adalah TMV yang sudah beberapa kali kita sebutkan, yaitu tobacco mosaic virus. Apa penyakit yang ditimbulkan pada tumbuhan ini? Yaitu bercak-bercak daun tembakau. Sehingga apabila muncul virus ini pada tembakau, maka pertumbuhan tumbuhan tembakau ini akan terhambat. Kemudian kalau pada daun jeruk ada bercak-bercak, misalnya kita perhatikan ada bercak-bercak pada daun jeruk, itu daun jeruk itu sudah terkena virus, namanya virus Citrus leprosis virus. Kemudian kalau kita perhatikan cabai dan tomat warnanya kuning, maka itu tanaman itu sudah terjangkiti virus. Nama virusnya adalah begomovirus, atau di singkatan kepanjangannya adalah bean golden mosaic virus. Itu adalah beberapa contoh daripada penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Kalau penyakit pada hewan, apa contohnya? Misalnya pada ayam, tumor pada ayam, itu virus yang menyakitinya adalah Rous sarcoma virus. Pada sapi, bovina papillomavirus. Pada burung yang sering kita dengar, virusnya adalah H5N1. Pada sapi, sapinya cacar sapi, Copoxvirus dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan slide-nya untuk pada manusia. Ini adalah beberapa contoh virus yang sering menjangkiti manusia. Mohon diperhatikan. Ini hanya sebagian kecil, masih banyak lagi nanti diharapkan kepada adik-adik dan semuanya
untuk bisa mencari referensi yang lebih banyak untuk ilmu kita semua. Apa contoh virus yang menyakiti manusia? Contoh penyakitnya adalah flu. Nama virusnya adalah influenza virus. Nama spesiesnya ya, ingat kalau spesies itu akhirannya adalah virus. Jadi nama penyakitnya adalah influenza. Jadi kalau dibaca nama spesies menjadi influenza virus. Kemudian penyakit rabies, maka nama spesiesnya adalah rabiovirus. Kemudian penyakit gondong, mamvirus. Flu burung, nama spesiesnya H5N1. Flu babi, H1N1 virus. Hepatitis, penyakitnya hepatitis, nama spesiesnya hepatitis virus. Ebola virus, penyakitnya Ebola. Coronavirus, nama penyakitnya, kalau nama spesiesnya SARS coronavirus, nama penyakitnya SARS. HIV, nama spesiesnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, nama penyakitnya adalah AIDS. Kemudian nama penyakitnya demam berdarah, nama spesiesnya adalah Dengue virus. Itu adalah beberapa contoh virus yang menyakiti manusia. Masih banyak lagi. Diharapkan kepada adik-adik semua untuk bisa membaca referensi dan buku-buku yang lebih banyak lagi. Tiba kita pada virus yang menguntungkan. Apa contoh virus yang menguntungkan bagi manusia? Pertama adalah sebagai vektor rekayasa genetik. Maksudnya adalah virus itu dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Untuk rekayasa genetik, sekilas balik pada blok-blok sebelumnya, dokter sudah menjelaskan dan memaparkan tentang mutasi gen. Ada delesi, ada insersi, ya, ada poin mutasi. Nah, jadi pada vektor rekayasa genetik ini diinsersi, disisipi gen yang menguntungkan. Nah, artinya memang sesuatu yang paling buruk pun sekalipun ada sisi baiknya, sehingga bisa disisipi pada gen-gen sehingga dia bisa menjadi vektor rekayasa genetiknya. Jadi insersi ya. Jadi yang kedua adalah melemahkan bakteri patogen. Bakteri yang disisipi virus akan membentuk profag yang bersifat tidak ganas sehingga sifat patogen menjadi lemah. Yang terakhir adalah pembuatan vaksin yang sudah semuanya kita pahami dan semuanya mungkin sudah mendapatkan vaksin. Vaksin itu adalah antigen, dalam hal ini virus yang telah dilemahkan atau hilang patogenitasnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan membentuk antibodi dan interferon tubuh secara alami. Apa contoh vaksin? Vaksin polio, vaksin rabies, vaksin hepatitis, vaksin influenza, vaksin cacar, vaksin MMR dan sebagainya. Kita lanjutkan slide yang berikutnya, yaitu pencegahan terhadap virus. Virus itu bisa bersifat patogen apabila virus itu melakukan fase lisis. Pada slide yang sebelumnya sudah dokter
perlihatkan gambar virus itu pada fase lisisnya, yaitu pelepasan sehingga sel mengalami kematian. Kemudian produksi toksin oleh sel yang terjangkit dan adanya komponen toksin yang dimiliki virus, misalnya sampul virus. Bagaimana cara kita mencegah agar virus itu tidak bisa menyebabkan penyakit atau patogen pada tubuh kita? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memiliki gaya hidup dan pola makan yang baik. Artinya gaya hidup, olahraga, makan yang cukup, ya, istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, dan sebagainya. Kalau pola makan yang baik, cukup nutrisi, teratur dalam konsumsi makanan, kemudian tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Tentunya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian pencegahan berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi terhadap penyakit. Mungkin kita semua sudah mendapatkannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan kontak cairan dengan orang yang terjangkit virus. Nah, ini yang harus kita pahami dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini, ya. Jadi jangan pernah ada orang yang mengalami atau yang di dalam tubuhnya ada penyakit, kemudian dia bersin atau kita terkena daripada cairan ludahnya atau cairan sebagainya, maka otomatis kita akan mengalami sakit. Maka yang harus kita lakukan apa? Bagi yang sakit, pakailah masker sehingga tidak cairan percikan daripada cairannya itu tidak mengenai orang lain. Bagi yang tidak sakit juga tetap pakai masker. Tujuannya apa? Agar mencegah supaya cairan itu tidak terkena kepada kita. Dan yang paling terpenting adalah menjaga agar kekebalan tubuh tidak turun. Nah, penyakit ini akan mudah sekali masuk ke kita, ya, atau membuat kita sakit yang semulanya tidak sakit menjadi sakit apabila sistem imun tubuh kita itu sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita itu ada sistem kekebalan tubuh, ya. Ada yang spesifik dan non spesifik. Nah, mungkin nanti adik-adik akan mendapatkannya pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, jadi tidak usah takut. Tapi ketika kita gaya hidup kita tidak baik, pola makan kita tidak baik, kemudian kita sering kontak dengan orang yang terkena virus, ya, kita suka bergadang, kemudian suka minum-minuman keras, narkoba dan sebagainya, sehingga sistem imun kita turun, maka hal itulah yang akan menyebabkan virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, saya rasa cukup kuliah tentang virologi dasar. Mudah-mudahan apa yang sudah dokter sampaikan bisa dipahami, mudah dipahami, dan mudah dipelajari. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kebenaran milik Allah dan kesalahan saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.